Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konten bahan ajar dengan jenis mid mapping, di mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Mutia Uswatun Hasanah dan teman saya Aisyah Shantana Putri. Kami dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar IPA dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Muhyatul Fadilah SSI MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang akan kami sampaikan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bahan kajian yang akan kami sampaikan, yang pertama pengertian mid mapping, yang kedua fungsi mid mapping, yang ketiga manfaat mid mapping, 4 cara membuat mid mapping, 5 contoh mid mapping. 1. Pengertian mid mapping. Mid mapping merupakan sebagai salah satu metode belajar yang akan dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mid mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. 2. Pengertian mid mapping menurut para ahli. 1. Pendapat dari Melvin L. Siberman. Mid mapping merupakan langkah kreatif yang akan membantu seseorang dalam memproduksi banyak ide-ide menarik, memudahkan dalam mempelajari sesuatu hingga memudahkan dalam merencanakan berbagai penelitian untuk proyek baru yang sedang ia jalankan. 2. Pendapat dari Tony Buzan. Suatu cara mengembangkan kegiatan berpikir serta menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mid mapping juga akan mengasah cara berpikir yang divergen dan kreatif. Mid mapping atau peta konsep sebagai alat berpikir organisasional yang akan membantu seseorang menempatkan informasi dalam otaknya, kemudian mengambil informasi tersebut kapanpun ia membutuhkannya. 3. Pendapat De Barter dan Mieke Henarki. Mid mapping sebagai salah satu teknik mencatat yang akan membantu seseorang dalam memetakan pikiran kreatifnya secara efektif, kemudian memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak, baik otak kanan maupun otak kiri di dalam diri seseorang. 2. Fungsi mid mapping. Fungsi mid mapping ini memudahkan kita dalam menyajikan dan mengkomunikasikan suatu informasi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jika kita telah terbiasa melihat gambaran besar dari suatu konsep atau ide utama, kita juga akan terbiasa menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi 3 tentang manfaat mapping. 1. Cermat melihat gambaran besar suatu ide. Menggunakan cara mencatat yang kreatif dan efektif dalam memetakan pikiran adalah solusi terbaik bagi kita yang ingin menyusun sejumlah informasi agar lebih mudah dipahami. Manfaat mapping yang bisa kita dapatkan adalah kita akan terbiasa mencatat dan menyusun sejumlah informasi penting dari suatu konsep atau ide utama dari materi pelajaran yang sedang dipelajari. 2. Mapping juga mempermudah kita menyajikan dan mengkomunikasikan informasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kita sudah terbiasa memahami poin-poin penting dari suatu konsep atau ide utama yang dipelajari. Bila sudah terbiasa melihat gambaran besar dari suatu konsep atau ide utama, kita juga akan terlatih memecahkan suatu masalah yang kompleks. 3. Melatih diri memahami informasi-informasi penting. Kita akan terbiasa mengkoordinasikan dan mengelompokkan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Bila kita terbiasa menyusun informasi-informasi penting seperti ini, kejelian dan konsentrasi dalam belajar pun akan semakin meningkat. Selain itu, informasi-informasi penting yang dipetakan menggunakan mid mapping mempermudah kita untuk membuat rencana hingga membangun kerangka kerja lebih cepat dan efektif. Next.
4. Meningkatkan kemampuan memahami materi pelajaran karena dirancang dalam bentuk visual dan grafis tertentu. Mind mapping juga bermanfaat untuk meningkatkan kerja fungsi otak. Jika terbiasa membuat mind mapping, kita akan lebih cepat memproses atau memahami materi yang dipelajari. Penggunaan kata kunci pada contoh mind mapping simple yang kamu gunakan juga membantu kita mengingat materi-materi penting yang berkaitan dengan ide utama. 5. Meningkatkan kreativitas. Setiap membuat mind mapping, maka kita sedang mendorong diri menjadi lebih kreatif. Kita bisa merancang mind mapping yang kreatif dalam menyajikan dan mengolah informasi-informasi penting dari suatu konsep. Misalnya menggunakan bentuk grafis yang berisi gambar, kata kunci, dan frasa penting. 6. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas juga menjadi satu di antara manfaat mind mapping yang bisa kita dapatkan. Saat kita membuat mind mapping, kita perlu menentukan model percabangan, memilih warna, menentukan kata kunci, dan memilih kalimat penting. Proses tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk lebih produktif dan membuat aktivitas belajar tidak lagi membosankan. Next. 4 cara membuat mind mapping. 1. Siapkan kertas atau buku dan alat tulis berwarna minimal 3 warna. Di bagian tengah kertas dengan posisi horizontal, mulailah menuliskan atau menggambar tema utama dengan alat tulis berwarna agar mind mapping lebih menarik. 2. Buat cabang-cabang utama berbentuk melengkung dari tulisan atau gambar tema utama yang berada di tengah tadi. Cabang berbentuk melengkung ini berfungsi agar otak kita tidak mudah bosan bila kamu membuat cabang dengan bentuk lurus. 3. Gunakan kata kunci atau frasa penting untuk setiap cabang agar kita dapat mengingat informasi yang berkaitan dengan tema utama dengan mudah. Buat cabang-cabang lanjutan yang memancar dari setiap cabang utama kata kunci yang kita buat. 4. Cabang-cabang lanjutan. Masukkan kata kunci lain yang berkaitan dengan kata kunci pada cabang utama. Setelah semua kata kunci termuat, kreasikan mind mapping dengan menambahkan gambar atau hiasan warna-warni agar lebih menarik saat dibaca. Kita bisa menambahkan gambar yang masih berkaitan dengan kata kunci atau kalimat penting yang ada pada mind mapping tersebut. Next. 5. Contoh mind mapping. Teman-teman bisa melihat contoh mind mapping pada PPT yang telah kami sajikan. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.